abad ke-20, abad ke-19, abad ke-20 mulai muncullah ormas-ormas Islam, gerakan Islam yang punya peran besar dalam mengantarkan negeri ke arah kemerdekaan. Hal itu terbukti di BPUPK yang dalam teks Indonesia Tambahnya, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, itu setelah forum besar agak sulit merumuskan hal-hal yang krusial, akhirnya dibentuklah panitia 9 atau tim kecil yang menurut Undang-Undang Dasar MA rahimahullah dalam Piagam Jakarta, tesis beliau di Institute of Islamic Studies mengatakannya bahwa 4 dari kalangan Muslim nasionalis Islam yang berlatar belakang ormas-ormas Islam Muhammadiyah, NU dan lain-lain, 4 Muslim nasionalis sekuler, Bung Karno, Hatta dan lain-lain, dan 1 nasionalis Masahi yaitu A.A. Maranis. Dengan ketokohan mereka kita percaya bahwa mereka tidak akan gampang ditekan. Dan yang menarik, rumusan yang mereka keluarkan, Indonesia akan merdeka adalah Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umatnya, ya, bagi pemeluknya. Itu jelas, meskipun 18 Agustus dicoret. Tapi artinya peran politik umat Islam itu begitu nyata dalam perjuangan kemerdekaan kita. Kemudian merdeka Indonesia, dan dalam dialog Bung Karno dengan para pemuda yang menculik beliau dari Jakarta Karangasem Dengklok, alasan dipilihnya hari Jumat 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan juga alasan-alasan Islam, bahwa hari Jumat hari yang mulia, bahwa 17 Agustus 17 kita sholat 17 rakaat sehari, Ramadan bulan yang mulia, semangat keislaman juga kelihatan. Begitu merdeka 17 Agustus, maka kemudian di bulan September Sekutu yang akan digunakan oleh Belanda ingin menyerang kembali Indonesia. Sebagai pemimpin, Bung Karno tahu betul ya kekuatan musuh dan realitas kita. Akhirnya beliau minta hadir, ya, datang ke Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah untuk meminta bimbingan, dan minta masukan. Dan kiai kita yang luar biasa itu tidak begitulah ajaran Islam, tidak memutuskan sendiri. Beliau undanglah para ulama se-Jawa dan Madura. Akhirnya pada 22 Oktober tahun 1945 keluarlah apa yang disebut dengan resolusi jihad, yang kemudian disebut sebagai Hari Santri Nasional sekarang. Yang resolusi jihad itu begitu menggerakkan terutama area Surabaya untuk menghempam penjajahan yang mau kembali. Ya, Bung Tomo memimpin itu dengan petikan takbir yang luar biasa. Akhirnya 10 November dijadikan Hari Pahlawan. Rentetan itu menunjukkan bahwa peran umat Islam dalam mengantarkan dan mempertahankan kemerdekaan itu luar biasa. Yang kita bisa katakan ini adalah peran politik umat Islam, politik dari segi substansial, ya, dari segi substansial. Kenapa? Karena politik dari segi prosedur formal kita memang selalu menghadapi persoalan, ya, umpamanya Masyumi kemudian keluar, tapi mereka tetap berjuang secara hebat. Tokoh-tokoh kita itu dalam memperjuangkan dasar negara di konstituante, semua partai-partai Islam ketika itu, ya, itu satu barisan, ya, sehingga Minta Jaisa dalam buku Islam Agama dan Politik di Indonesia menyebutkan ketika di konstituante itu kekuatan sudah begitu hebat, bahasa penulis tentu saja Bung Karno mengeluarkan bom waktu, yaitu dekret presiden. Akhirnya dibubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ya. Jadi para dan ustazah, hadirin yang saya muliakan, dari sisi politik substansial ini memang terus eksis dan bagus sekali. Dari segi prosedural ada saja dinamika, ya, ada saja dinamika. Makanya di awal reformasi, ya, banyak tokoh-tokoh kita di dunia Islam memberikan masukan kepada kita di Indonesia, diantaranya Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah yang mengatakan tidak bisa dielakkan kita memasuki era reformasi, maka muncullah partai-partai baru termasuk partai-partai Islam. Oleh karena itu beliau menyarankan atau memberikan masukan, sikapilah itu seperti sikap kita terhadap beragam mazhab. Jadi nggak bisa diklaim, ya, bahwa inilah Islam, yang lain enggak bisa.
Makanya kita juga saya pikir sangat bagus ada partai Islam dan ada yang partai berbasis Islam, ya, realistis, ya. Kemudian pengalaman pribadi ya di DPRD Sumatera Utara, ya, konsolidasi, ya, waktu itu saya ketua komisi A di antara anggota kita, ketua PWNU Pak Marhalim Harahap, waktu itu dia katakan kita perlu ketemu di PWNU saja gitu ya. Kami beberapa kali sampai tengah malam di PWNU untuk menyamakan langkah kita, ya, karena ini masalah Islam yang substansial. Walaupun partai Golkar, ya, tapi dia Muslim dan yang dihadapannya, ya, kita tahu siapa yang melakukan demonstrasi anarkis itu. Ya, alhamdulillah sampai akhir kita solid. Kita bisa mengantarkan orang-orang baik, orang-orang soleh ke pusat-pusat strategis dan pengambil kebijakan. Di wilayah mobilitas horizontal itulah kegiatan kita, keterlibatan kita di bidang pembangunan. Maka semua kita sebagai elemen bangsa kita perlu juga punya keterlibatan. Terlepas dari bagaimana model dan kondisi objektif yang ada. Ya, saya pokoknya dalam perbincangan dengan beberapa anak-anak muda ya, dari Tapanuli Tengah waktu itu, saya bilang ketika di dialog masalah, ya, saya bilang masalah protap itu dulu pernah kita hadapi dan kejadiannya adalah hubungannya ketua DPRD kita waktu itu. Akhirnya kita di DPRD di Komisi A membuka peluang mana wilayah yang ingin mekar. Masuklah calon provinsi Kepulauan Nias, calon provinsi Tapanuli, dan calon provinsi Sumatera Tenggara, Tabaksel. Kita panas-panasi asal Labuan Batu tidak muncul. Belakangan baru mereka muncul, tapi tidak sempat kita sahkan di paripurna karena kita tidak ingin bola panas ada di kita. Dalam perbincangan dengan anak-anak muda dari Kapten, saya bilang dalam dunia politik nggak bisa pokoknya begitu. Ya, karena meskipun pemekaran masih moratorium kecuali Papua, tapi bukan tidak mungkin yang akan datang itu akan terbuka dan harus dibaca kondisi objektifnya. Kalau memang ditakdirkan karena di wilayah politik, wilayah suara, wilayah vote, protap tidak terhindarkan, kalian masuk cepat supaya umat Islam tidak peran. Jangan umat Islam jadi penumpang, ambil peran. Ya, kawan-kawan di Nias kita keliling Nias, tolonglah Pak katanya di 4 provinsi calon provinsi Nias itu. Saya bilang mungkin itu idealnya, tapi realitasnya dunia politik itu tidak seperti itu. Oleh karena itu bersiap-siaplah menyikapi. Begitu jadi provinsi, ambil yang tadinya pimpinan daerah misalnya jadi pimpinan wilayah, ya, pimpinan provinsi, menyiapkan diri supaya pantas memimpin di tingkat provinsi. Nggak apa-apa, dinamika itu harus disikapi secara cepat. Jangan sampai terlambat kali bengongnya. Ya, ini telah mikir, gitu ya. Cepat ambil, itulah wilayah politik yang berani. Ya, jadi terima kasih ini kesempatan kita untuk curah pemikiran dan sebagainya, terutama terkait dengan politik dan peran kita dalam pembangunan, bahwa umat Islam dalam sejarah kita di negeri ini punya saham yang jelas. Kita bukan lupa dalam pengertian tidak bermaksud menyingkirkan yang lain, silahkan. Tetapi Ahmad Mansur Sudaya Negara dalam bukunya Menemukan Sejarah bahkan mengungkapkan data-data dari literatur Belanda berbahasa Belanda yang menunjukkan Singamangaraja ke-12 itu Muslim. Ya, kalau mau dibahas lah dengan literatur juga kan gitu. Ya, bahkan saya pernah ketemu ya kepala penerangan agama Islam Presiden Tapanuli di Sibolga. Beliau pernah dapat tugas untuk menyelidiki, ya, menelusuri Parmali yang ingin jadi agama sendiri waktu itu. Ya, di masa itu sekarang sudah jadi masuk dalam kepercayaan ya Parmali. Dan ditelusuri ternyata di kampungnya Singamangaraja ke-12 itu dia jumpai penganut Parmali paling senior dan menceritakan bahwa Singamangaraja pernah melakukan begini, rukuk dan sujud di atas batu di pinggir sungai. Soal, gitu ya. Jadi itu bukti-bukti sejarah bahwa kita adalah bagian dari bangsa ini yang tidak ingin dipungkiri. Jadi kembali kepada tema kita, umat Islam, insya Allah kita yakin dan percaya secara substansial tetap punya pemahaman politik dan kita laksanakan nilai-nilai politik yang substansial itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam politik prosedural formal kita juga harus membuat bingkai pada hal-hal tertentu kita harus sepakat,
tapi hal-hal yang berbeda yang kita saling menghormati dengan simbol. Kalau sekarang sampai sekarang, kalau yang lalu 10 pimpinan MPR, 5 pimpinan DPR, dan 4 pimpinan DPD periode lalu itu muslim semua. Kalau sekarang 9 pimpinan MPR berkurang 1, 5 pimpinan DPR muslim semua, 4 pimpinan DPD, 1 non muslim, yang 1 gak jelas. Ya, Bu Ratu gak jelas. Bu Ratu Mas ya, itu pimpinan DPD, tapi yang 2 muslim jelas. Jadi realitasnya insya Allah kita juga harus menyuarakan ya. Kalau Islam jangan diutak-atik ya. Insya Allah kita berwibawa dari segi keislaman formal. Adapun detail implementasi tentu ada saja persoalan kita. Itu perjuangan kita. Terakhir, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terhormat di tengah-tengah umat ini, saya pikir kita perlu proaktif juga. Kalau ada apa-apa, politisi-politisi muslim kita panggil saja. Saya dulu setelah jatuhnya pesawat ya yang mengantarkan wafatnya gugurnya Ustaz Abdul Maraha, Rizal Nurdin, dan para jenderal serikat, kita keliling ke beberapa ormas Islam, termasuk diantaranya kita bilang kalau ada hal-hal yang sangat penting, panggil politisi muslim itu. Apa yang kalian kerjakan? Ya? Jangan mau ormas-ormas Islam termasuk itu yang dikerjai politisi. Tapi jadilah ormas Islam, apalagi ini menjadi kekuatan nilai, kekuatan moral yang menjadikan umat ini berdua insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Nuh, MSP Ketua PB Persis Sumatera Utara.